sebenarnya salah satu pusaka tradisional. Pusaka tradisional, kan banyak pusaka tradisional yang diyakini oleh masyarakat ini merupakan pecut dari Prabu Klana Sewandana. Masyarakat Kota Kediri sudah lekat sekali dengan kesenian pecut. Bahkan yang memainkannya bukan kaum dewasa saja. Anak-anak, perempuan sudah mahir memainkan kesenian pecut. Nah, bagaimana perkembangan pecut di Kota Kediri? Ikuti sama-sama di Tualang Budaya. Masyarakat Kota Kediri hingga saat ini masih menjaga dan melestarikan kesenian jaran kepang. Begitu juga dengan seni tari pecut yang merupakan bagian dari pertunjukan jaranan. Masyarakatnya sangat lekat dengan tari pecut, mulai anak-anak, orang dewasa, hingga kaum perempuan, piawai memainkan pecut yang dikenal dengan pecut Samantiman. Tari pecut Samantiman berasal dari sebuah kisah Panji yang berkembang di Kediri yang diceritakan secara turun-temurun. Pecut Samantiman diyakini sebagai pusaka Prabu Klono Sewandana atau Panji Asmorobangun. Pusaka tersebut didapatkan dari bertapa di Gunung Lawu setelah dikalahkan oleh saudara seperguruannya bernama Prabu Singobarong dari Kerajaan Lodoyo. Dengan cemeti inilah Prabu Klono Sewandana, Raja Bantarangin, akhirnya berhasil mengalahkan Prabu Singobarong. Dalam pengembaraannya mencari kekasihnya, Prabu Klono Sewandana atau Panji Asmorobangun bersaing dengan Singobarong yang juga ingin mempersunting Putri Songgolangit. Saat itu, Sang Putri Songgolangit memberlakukan syarat siapapun yang ingin memperistrinya harus bisa menciptakan sebuah pertunjukan kesenian yang belum ada sebelumnya. Pecut Samantiman ini sebenarnya salah satu pusaka tradisional. Pusaka tradisional, kan banyak pusaka tradisional yang diyakini oleh masyarakat ini merupakan pecut dari Prabu Klana Sewandana. Siapa Prabu Klana Sewandana ini ada hubungannya dengan cerita-cerita Panji. Karena Prabu Klana Sewandana ini hubungannya dengan juga usaha untuk meminang Putri Kediri. Nah, pusaka yang terkenal ini bentuknya cemeti, pecut. Pusaka yang berbentuk cemeti pecut ini didapatkan oleh Prabu Klana Sewandana ini setelah dia bertapa di salah satu gunung di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah di Gunung Lawu, dengan tujuan pada waktu itu
akibat dia dikalahkan oleh saudara seperguruannya yang bernama Singabarong. Ini terus kemudian dari hasil pertapa itu dia mendapatkan senjata itu yang kemudian berkembang menjadi pusaka khas dari Prabu Klanasewandana. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan seni ke sini? Nah, Prabu Klanasewandana ini juga merupakan kalau saya mengatakan culture hero. Apa culture hero ini? Culture hero dia pencipta, pembuat seni yang belum pernah ada sebelumnya. Seni yang digabungkan dari semua unsur yang ada, yang terkenal sekarang dengan seni jaranan. Seni jaranan. Nah, oleh karena itu dalam seni jaranan itu mau dikatakan apa saja dengan versi apa saja, yang tidak bisa ditinggalkan adalah cemeti. Cemeti inilah yang kemudian akar historisnya dari mana? Dari cerita Prabu Klanasewandana. Siapa Prabu Klanasewandana? Prabu Klanasewandana ini adalah salah satu bagian pengembaraan dari Panji Asmarabangun mencari istrinya atau kekasihnya. Berarti ada erat sekali hubungannya dengan Kediri. Seniman jaranan Kediri mengenal kesenian jaranan dari Tulungagung yang merupakan kesenian yang diciptakan mantan seniman reog yang kalah tempuk, yakni jaranan tek. Di dalam kesenian jaranan terdapat dua jenis pecut yang digunakan, yakni pecut lemes dan pecut lurus tegak. Seniman Kediri menggunakan pecut samantiman berbentuk pecut lemes dan panjang yang berasal dari Ponorogo. Seniman Kediri sudah sering dan lama menggunakan pecut. Pecut pun saat ini sudah memasyarakat di kota Kediri. Pak Hanif, kalau boleh tahu, jenengan berkecimpung di pecut samantiman ini mulai kapan? Kalau berkecimpungnya itu awalnya saya melihat orang itu tahun 98 ya. 98 karena saya selaku ketua jaranan kampung Kemasan ketemu dengan pemecut karena sering kumpul-kumpul. Karena saya ketua jaranan kampung, akhirnya banyak teman-teman berinisiatif untuk mempunyai wadah paguyuban jaranan. Itu tahun 2006. Jadi 2006 sebelumnya dengan stak masih 8 tahun saya sudah ketemu di Kuda Lumbing, dan itu pun banyak ketemu dengan pemecot-pemecot lain. Pecut samantiman merupakan pusaka Prabu Klonosewandono yang berbentuk tali pengikat perut atau yang dikenal dengan lawe. Lawe ini digunakan mengalahkan Prabu Singobarong dengan cara dicambukkan. Pusaka tersebut saat ini oleh seniman jaranan dikreasikan menjadi sebuah cambuk atau pecut. Lambat laun, pecut terus berkembang dengan kreasi mengikuti perkembangan, namun tetap merujuk pada pusaka pecut samantiman. Replika ini tidak bisa keluar dari mazhabnya, tidak bisa keluar dari inti dari pecut samantiman itu sendiri, sehingga sekarang yang banyak berkembang yang dipakai oleh para seniman ini adalah replika dari kesaktian pecut samantiman. Kalau membuat replika itu ada sedikit bergeser, ya monggo gitu.
banyak sekali pusaka-pusaka tradisional yang dibuat ulang sekarang menjadi souvenir, menjadi satu kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk Pecut Samandiman ini. Kalau pusakanya sendiri, ya tentunya ada unsur-unsur mistisnya, unsur-unsur kekuatan-kekuatan yang luar biasa, karena tidak sembarang kita mendapatkan pusaka itu. Banyak yang mengatakan bahwa Pecut Samandiman itu ibaratnya dicambukkan ke gunung rata, dicambukkan ke laut kering. Kelompok Pecut Samandiman awal mulai berkembang di kota Kediri sekitar tahun 2007. Terciptanya di Kelurahan Kemasan yang diketuai oleh Muhammad Hanif. Awalnya Muhammad Hanif bertemu dengan seorang yang bisa memainkan pecut yang indah. Saat memainkan pecut, gerakannya berbeda dengan gerakan pemain pecut yang lain. Kemudian permainan pecut diperkenalkan di setiap kelompok jaranan di kota Kediri hingga terus berkembang. Bahkan setiap ada pertunjukan jaranan, seni tari pecut mendapat kesempatan tampil secara khusus. Di 2006 saya dirikan Jaranan Wayuk Ida Budaya. 2007 ketemu seseorang namanya Pak Joko Purnomo. Pak Joko. Itu juga teman saya, panggilannya Pak Joko Mangil. Dia datang ke tempat saya, intinya bisa memecut. Saya tidak percaya. Ternyata setelah acara terbiatan saya, besoknya ketemu. Saya ditunjuk gaya pecutnya kok beda dengan teman-teman lainnya. Awal disitulah tahun 2006 itu, karena saya ketua 2007 ketua jaranan, mulai 2007 mulai satur. Setiap Sabtu Minggu kalau ada kegiatan jaranan saya perkenalkan ke kelompok-kelompok. Akhirnya 2007 saya kenalkan, bahkan kita sebetulnya sudah ingin memberikan pecut terpanjang. Dari situ mulai ada kegiatan yang sifatnya tanpa kirap-kirap. Akhirnya kita sering kegiatan mulai 2007 sampai 2009. Karena 3 tahun masa bakti saya habis, karena kita punya generasi ya, jaranan tetap saya berikan kepada generasi saya tetap menggeluti pecutnya, tidak terlepas. Pecut-pecut itu setiap kegiatan Wayuk Ida Budaya bukan lepas, tapi kalau ada event-event saya tetap jadi ketua panitia. 2014 itu baru saya 2012 itu Wayuk Ida Budaya baru saya hakikan. Saya badan hukumkan Wayuk Ida Budaya itu tahun 2012. 2 tahun kemudian Pecut Samandimannya 2014 juga saya notariskan. Alongso rasa rasane nangis jroning ati. Selain berkembang di 46 kelurahan di kota Kediri, kelompok Pecut Samandiman ini sudah meluas hingga di sejumlah kota di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, serta Papua. Pada perkembangannya, jumlah kelompok Pecut Samandiman tumbuh seiring dengan perkembangan jumlah kelompok jaranan. Tidak hanya kelompok penari pecut, pengrajin pecut juga bermunculan seperti di Kelurahan Dandangan, Kelurahan Jagalan, dan tentu saja Kelurahan Kemasan sendiri sebagai pusat perkembangan kesenian tari pecut. Zakri, seberapa besar potensi kesenian Pecut Samandiman di kota Kediri ini? Jadi kalau kita melihat berbicara tentang potensi Pecut Samandiman ini,
di Kota Kediri ini dari sisi kelompok pecutnya ya, kelompok pemecutnya itu sudah hampir sejalan dengan jumlah kelompok jaranan yang ada di Kota Kediri. Banyak sekali berarti. Ya, tetapi mereka tetap menginduknya ke kelurahan kemasan di pusatnya. Nah, kemudian ada juga dengan potensi ekonomi di situ. Potensi ekonomi ini pusat pengrajinnya memang ada di kelurahan kemasan. Itu ada 4 orang ya. Terus kemudian sudah berkembang lagi di kelurahan lain seperti kelurahan Dandangan, kelurahan Jagalan, juga ada pengrajin-pengrajin pecut ini. Pecut Samandiman Kota Kediri mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan pecut daerah lain, baik jenisnya, panjang, maupun cara memainkannya. Di Kediri terdapat 3 jenis pecut yang dikembangkan, yakni pecut gombyok yang menjadi pakem pecut Samandiman Kediri. Pecut jenis ini mempunyai rumbai-rumbai di atas bagian pegangan pecut. Selanjutnya ada pecut candi. Pecut jenis ini mempunyai hiasan di atas bagian pegangan pecut berbentuk kerucut yang bertumpuk menyerupai bagian candi. Jenis ketiga ada pecut cemol. Pecut ini memiliki hiasan bulat-bulat di bagian atas pegangan pecut. Dari 3 jenis tersebut, saat ini telah dikreasikan dengan paduan antara 3 jenis pecut gombyok, candi, dan cemol. Terus ada beberapa jenis Pak, pecut-pecut di daerah Kediri itu. Kalau pecut Kediri itu kan ada sesuai dengan pesanan. Kita punya namanya pecut gombyok. Yang lama itu pecut gombyok. Itu gombyok itu rumbai-rumbai itu. Tapi dengan kemajuan zaman akhirnya kita mainkan, akhirnya ada yang gombyok, tapi ada semi candi. Semi candi itu yang seperti ini. ngerucut itu ya? Iya, kita candi, jadi kecil kayak yang hilang. Setelah itu kita kolaborasi, juga ada cemolnya, bulat-bulat kayak roti itu. Nah, ya itu kita rangka, ada cemol candi, ada gombyok candi, ada cemol. Itu akhirnya sesuai dengan selera. Setelah jenengan berkecimpung dunia pecut, berapa lama sudah berapa pecut yang jenengan lahirkan, yang jenengan karya jenengan bikin? Wah, banyak sekali ya. Sudah banyak ya? Iya. Berarti bisa dibilang 1 bulan bisa menghasilkan berapa Pak? 1 bulan tergantung modelnya. Kalau kayak candi gini tuh mungkin ya 1 bulan 4 bisa. Apalagi bahan sudah tersedia semua, kayak benang, lakban, nama rabia itu sudah ada semua. Kita lebih cepat, nggak mundar-mandir dulu. Kadang kita butuh warna ungu, kita ke toko habis, nah, nunggu datang 1 hari 2 hari ya sudah makan waktu. Paling banyak jenengan 1 bulan bisa menghasilkan karya berapa? Nah ini tergantung modelnya Mas, candi, gombyok atau cemol. Kayak yang sulit nih sebetulnya candi sama ini gombyok sama cemol itu sama sulitnya. Kalau gombyok ikat langsung, kalau cemol kan ada batasnya seperti candi ini. Nanti sekian dipotongi dulu, terus ngerajut lagi dipotongi dulu, itu sulitnya itu. Tapi lebih enak gombyok langsung, tidak ada berhentinya, langsung sampai batas gini ya sudah sekian, tinggal motong gitu aja. Untuk mengenalkan kepada masyarakat agar tertarik dengan seni tari pecut Samandiman, Muhammad Hanif mempunyai cara tersendiri. Awalnya sengaja mengajarkan seni pecut kepada istrinya karena jarang pemecut dari kaum Hawa. Setelah itu, pecut dikenalkan kepada keluarganya
termasuk anak hingga cucunya yang saat itu masih berusia 3 tahun. Setelah ada pemecut perempuan, masyarakat luas mulai banyak yang tertarik dengan permainan pecut samandiman. Dulunya kan pecut itu juga kalau laki-laki kan saya sudah bisa lah, tapi orang akan tercengang melihat saya harus betul-betul mutar otak. Akhirnya istri saya itu takkan belajar mecut. Istri saya mecut, akhirnya dulur-dulurnya saudaranya juga saya suruh mecut. Disitulah awal dari istri saya kenalkan, dari keluarga saya ada tambah 1-2 dari luar kemasan, dari luar kecil, akhirnya gabung. Kita ada dari Ngunut, dari Nganjuk, dari Tulungagung, dari Blitar, itu perempuan ada. Dari situ akhirnya kita sering ketemu, pengembangannya malah orang seneng. Ada betul kok perempuan ya. Lebih asiknya, saya juga mengajari cucu saya di usia 4 tahun. Sekarang 10 tahun. Pecut Samandiman Kediri mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan pecut daerah lain, utamanya dari panjang pecut maupun cara memainkannya. Hal tersebut yang mendorong pemerintah Kota Kediri mendaftarkan Haki pecut Samandiman khas Kediri ke Kementerian Hukum dan HAM. Pecut Samandiman Kota Kediri mempunyai panjang minimal 3,5 meter hingga 10 meter dengan berat mencapai 5 kg. Pecut tersebut bisa dimainkan oleh anak-anak, orang dewasa, maupun perempuan. Apa yang mendasari pecut Samandiman ini didaftarkan ke Haki? Baik, jadi pecut Samandiman Kota Kediri ini waktu kita antarkan ke Kemenkumham untuk didaftarkan hakinya, itu yang pertama adalah panjang pecutnya. Panjang pecut Ya, kita mempunyai panjang minimal 3 sampai maksimal 10 meter. Nah, kemudian yang kedua adalah cara atau ciri khas untuk membunyikannya pecut itu. Cara mengajarkan. Iya, jadi karena yang antara 3 meter sampai 10 meter itu berbeda juga cara membunyikannya. Ya. Cara memainkan pecut Samandiman khas Kediri berbeda dengan daerah lain. Untuk memainkannya, gerakan tangan dimulai dari belakang sampai kemudian diputar ke depan dan baru dihentakkan ke atas hingga bunyi di atas kepala pemecut. Sedangkan daerah lain, untuk memainkan gerakan tangan dari samping baru diarahkan ke atas dan dihentakkan. Ada teknik lain dengan menggerakkan tangan dari atas kemudian dihentakkan ke bawah dan pecut berbunyi di atas tanah. Dengan teknik gerakan pemecut Samandiman khas Kediri ini, meski arena sempit, pemecut masih bisa membunyikan dengan baik. Bahkan, 8 pemecut berjajar di arena yang luasnya 2,5 meter masih bisa memainkan dan membunyikan pecut Samandiman. Kita tuh pengambilannya itu dari belakang samping dulu, baru kita arahkan ke putar, baru kita lepas. Tapi kalau ada orang yang dari samping ke atas, backgas ini ya, ada yang dari samping sana, wire. Nah, itu bunyinya di tanah. Ada yang di samping. Kalau ini enggak, pecut kalau sudah putar begini ditarik tingkat naik.
muternya kan begitu. Nah, karakter pemecut Samandiman itu berarti yang di atas atau? Iya, kita sebutnya di atas. Tidak akan bahkan kita dalam 1,5 meter orang 8 membunyikan bersama-sama bisa di atas. Perempuan-perempuan. Dengan didaftarkan Haki ke Kementerian Hukum dan HAM, Pecut Samandiman Kediri bisa melindungi pencipta sebuah karya seni secara hukum. Karya seni tidak akan begitu saja diambil atau diakui oleh daerah dan negara lain. Dengan terdaftar sebagai Haki Kota Kediri akan membangkitkan kebanggaan memiliki, sehingga masyarakat ikut melestarikan seni pecut Samandiman. Selain itu, dapat menumbuhkan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat karena bisa dijadikan souvenir yang memiliki nilai ekonomi. Kalau di Kediri tersiar berita bahwa pecut Samandiman dihakikan, ya sudah dihakikan. Dampak positif, saya ingin tahu dampak positifnya itu. Oh, banyak. Haki itu merupakan satu legalitas, satu karya seni itu sangat bagus untuk dihakikan agar masyarakat pencipta karya ini terlindungi. Satu, secara hukum dia terlindungi. Dua, kalau sudah terlindungi ini tidak mudah diambil oleh siapa. Kalau mereka mau menghakikan dalam bentuk yang sama, tapi ya tentunya tidak ada bedanya. Ada bedanya. Sama-sama mungkin pecatnya, sama-sama sumbernya, tetapi bentuknya dia akan berbeda. Ini karya seni bagus sekali. Yang kedua, jadi secara hukum dakwaan yang kedua, timbul kebanggaan. Jadi kalau saya mengatakan bangga kita memiliki, karena bangga ini akan timbul rasa ikut menjaga, melestarikan. Ini yang penting. Ya, jangan nanti kalau sudah haki gitu barbar. Kalau seperti ini kan harus masyarakat yang menjaga, karena ini menjadi milik. Ya. Syukur-syukur bisa menjadi suatu simbol dari satu kelompok masyarakat di Kediri ini yang memiliki sekian banyak potensi ekonomi kreatif yang berhubungan dengan seni jaranan, bisa menjadi souvenir, bisa menjadi tambahan ekonomi bagi pengusaha atau kreator pecut ini sendiri. Jadi saya setuju, karena itu melindungi karya, melindungi budaya, dan itu bisa menambah ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Bagus sekali. Upaya untuk melestarikan pecut Samandiman, pemerintah Kota Kediri memberikan kesempatan kelompok pecut Samandiman tampil di berbagai event seperti festival hingga tampil dalam penyambutan tamu. Selain itu, mendorong pengrajin untuk membuat souvenir berupa miniatur pecut yang digunakan sebagai hadiah dan kenang-kenangan kepada tamu kedinasan serta melakukan regenerasi. Kita jadikan pecut ini sebagai souvenir. Ya. Nah, dari bentuknya pecut atau dari fisiknya pecut, kemudian dari kesenian yang diciptakan, kita terus upayakan kita sosialisasikan dalam bentuk seperti itu, kita tampilkan terus. Ini merupakan upaya pelestarian. Nah, kemudian dari sisi paguyuban sendiri, Pak Hanif ini mulai mencari kader-kadernya, ya, supaya nanti muncul anak-anak muda mempelajari kesenian pecut ini. Pecut Samandiman mengandung filosofi bahwa hidup di dunia untuk menyelesaikan suatu persoalan tidak harus menggunakan kekuatan fisik. Kata Samandiman mempunyai makna doa, sakjane mandit temen.
Karena bukan sebuah senjata yang bisa menyelesaikan persoalan. Namun, tutur kata dan komunikasi yang baik tidak menyinggung perasaan orang lain. Permusuhan dan perseteruan bisa diselesaikan dengan menggunakan kata-kata yang baik atau komunikasi, bukan diselesaikan dengan senjata.